Zhang He mengangguk puas, mengangkat tangannya dan melambai karinya, lalu sebuah token abu putih seukuran telapak tangan terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di tangan boneka pemakan jiwa. Token itu terbuat dari tulang khusus dari tanah reinkarnasi, dengan karakter melengkung untuk boneka terukir di bagian depan dan rune otoritas yang tersusun rapat di bagian belakang. Ini adalah perintah Jenderal Boneka, Zhang Edao berkata, dengan dekrit ini, semua orang di aula jalan jahat kecuali diriku akan menganggapku sebagai pelayan pribadi mereka. Semua sumber daya, boneka, dan pemburu jiwa di dalam aula akan berada di bawah kendalimu. Boneka pemakan jiwa itu menggenggam token tersebut, dan rune-rune berkelebat di mata abu putihnya. Token itu kemudian menyatu dengan telapak tangannya, hanya menyisakan tanda abu putih samar di kulitnya. Pergi, Zhang He melambaikan lengan bajunya, biarkan 12 langit merasakan keagungan reinkarnasi. Boneka pemakan jiwa itu membungkuk, berbalik, dan melangkah keluar dari aula utama. Langkah kakinya mantap dan tepat, setiap langkah diukur dengan akurasi sempurna, seolah-olah diukur dengan penggaris. 6 sayap berdaging di punggungnya sedikit terlipat, dan api merah gelap di tepinya terkendali, tetapi aura yang dipancarkannya menyebabkan semua murid, penjaga, dan boneka aula jalan jahat di sepanjang jalan secara naluriah berlutut di tanah, gemetar. Itulah aura mencekam dari seorang kultivator alam abadi tingkat puncak, bercampur dengan aura kematian yang unik dari negeri reinkarnasi, seperti es yang nyata, membekukan jiwa setiap makhluk hidup. Di luar istana, 9 aliran energi siklik yang mengelilingi istana merasakan kemunculan boneka pemakan jiwa dan memancarkan suara dengung yang bersemangat. Seperti 9 anjing setia yang telah melihat tuannya, mereka berputar dan menari di sekitar boneka pemakan jiwa, akhirnya menyatu di belakangnya membentuk jubah abu putih setinggi ratusan kaki. Banyak sekali rune kecil mengalir di sepanjang tepi jubah, setiap rune mewakili aturan reinkarnasi. Boneka pemakan jiwa melangkah ke kehampaan, matanya yang berwarna abu putih menatap ke bawah ke kompleks istana jalan jahat yang membentang ribuan mil di bawahnya. Dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas. Para pemburu jiwa berkumpul. Suara mekanis itu tidak keras, tetapi seperti sebuah aturan atau dekrit, langsung menyebar ke setiap sudut aula jalan jahat. Desis-desis-desis sosok-sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit dari kedalaman istana, dari tempat latihan, dan dari area kultivasi yang terpencil. Itulah pasukan pemburu jiwa yang telah dilatih oleh istana jalan jahat selama ribuan tahun, dengan lebih dari 30.000 orang. Tingkat kultivasi terendah adalah peringkat kelima alam dewa surgawi, dan komandan peringkat ke-8 alam dewa surgawi berjumlah lebih dari 1000. Mereka semua mengenakan baju zirah jiwa berwarna hitam pekat dan membawa rantai pengunci jiwa yang dibuat khusus, panji penangkap jiwa, dan tungku pemurnian jiwa. Masing-masing dari mereka adalah ahli dalam jalan jiwa dan terampil dalam menangkap dan memurnikan jiwa-jiwa ilahi. Pada saat itu, 30.000 pemburu jiwa ini, seperti gelombang hitam, dengan cepat berkumpul dan mengatur diri mereka di kehampaan, akhirnya membentuk formasi persegi besar di bawah boneka pemakan jiwa. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung sosok berjubah abu-abu itu. Itu adalah rasa takut yang datang dari lubuk jiwa mereka, kekaguman naluriah terhadap makhluk yang lebih tinggi. Mata abu putih boneka pemakan jiwa itu menyapu formasi di bawahnya, dan suara mekanisnya terdengar sekali lagi, target, seluruh 12 Heaven. Misi, memburu jiwa-jiwa ilahi peringkat 8 atau lebih tinggi di alam abadi surgawi. Aksi, dimulai. Tidak ada mobilisasi sebelum pertempuran, tidak ada sumpah yang membangkitkan semangat, hanya perintah yang sangat ringkas. Namun, 30.000 pemburu jiwa itu serentak berlutut dengan satu lutut dan menjawab serempak, suara mereka seperti tsunami, sesuai perintah Jenderal Boneka. Sesaat kemudian, jubah abu putih di belakang boneka pemakan jiwa tiba-tiba terbuka, berubah menjadi tirai cahaya abu putih yang membentang di langit. Di tempat yang tertutupi tirai cahaya, aturan ruang angkasa secara paksa terdistorsi, dan saluran teleportasi yang mengarah ke berbagai bagian 12 langit dengan cepat terbentuk. Boneka pemakan jiwa adalah yang pertama melangkah masuk ke lorong itu. 30.000 pemburu jiwa mengikuti dari dekat seperti arus hitam yang deras. Saat sosok terakhir menghilang ke lorong, tirai cahaya abu putih perlahan surut,
berubah kembali menjadi jubah dan kembali ke punggung boneka pemakan jiwa. Lorong itu tertutup, dan kehampaan kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun mulai saat ini, nasib surga ke-12 telah berubah sepenuhnya. Aula utama kuil Jalan Jahat. Zhang He berdiri di depan gerbang istana, mata abu-abunya menatap ke arah tempat boneka pemakan jiwa itu pergi, senyum dingin di bibirnya bertahan lama. Dia bisa merasakan bahwa dengan dikerahkannya boneka pemakan jiwa, susunan teleportasi dari seluruh 12 surga sedang diaktifkan. Itulah simpul-simpul susunan teleportasi tersembunyi yang telah ia pasang di seluruh 12 langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap node berfungsi sebagai mata dan saluran. Melalui jaringan reinkarnasi yang membentang di seluruh alam ini, boneka pemakan jiwa dapat muncul di mana saja di 12 surga kapan saja, dan juga dapat langsung memindahkan jiwa-jiwa yang ditangkap kembali ke istana Jalan Jahat dan melemparkannya ke gerbang reinkarnasi. Yang lebih penting lagi, Zhang He dapat menggunakan jaringan ini untuk merasakan fluktuasi energi, aura yang kuat, dan distribusi kekuatan di setiap sudut 12 langit, seperti jaring laba-laba yang menutupi seluruh area, tidak ada gerakan yang dapat lolos dari persepsinya. Akhirnya, ini telah dimulai. Zhang He bergumam sendiri, jari-jarinya yang keriput mengetuk-ngetuk udara dengan ringan. Gelombang berwarna abu putih melingkar, dan peta bintang 3 dimensi muncul di tengah gelombang tersebut. Itu adalah pemandangan panorama 12 langit, yang menandai lokasi sekte abadi utama, keluarga bangsawan, tempat berkumpulnya kultivator independen, serta tempat-tempat rahasia dan berbahaya. Saat ini, lebih dari 300 titik cahaya berkedip dan bergerak secara bersamaan di peta bintang. Setiap titik cahaya mewakili satu regu pemburu jiwa. Titik cahaya yang paling terang dan bergerak paling cepat adalah lokasi boneka pemakan jiwa. Dia telah tiba di bagian timur surga ke-12, sebuah wilayah makmur yang dikendalikan bersama oleh 3 sekte abadi utama. Mari kita mulai dengan memakan bagian yang paling berlemak. Kilatan kejam muncul di mata Zhang He. 3 sekte abadi besar. Mereka telah menduduki wilayah terkaya di surga ke-12 selama 10.000 tahun. Sudah saatnya mereka membayar harganya. Dia berbalik dan berjalan kembali ke aula utama, di mana dia duduk bersila lagi di depan gerbang reinkarnasi. Matanya yang berwarna abu putih terpejam, dan pikirannya tenggelam ke dalam jaringan reinkarnasi yang membentang di seluruh alam, mulai menyaksikan pesta perburuan yang telah ia pimpin sendiri, yang menyapu 12 langit. Namun di ujung kehampaan yang jauh, di luar jangkauan persepsi Zhang He. Di dalam istana giok putih yang tergantung di tengah arus udara yang kacau. Seorang lelaki tua berjubah biru dengan wajah yang tidak jelas tiba-tiba membuka matanya, secercah keterkejutan terpancar di dalamnya. Fluktuasi dalam kekuatan reinkarnasi, tiba-tiba meningkat lebih dari 100 kali lipat. Dia menghitung dengan jari-jarinya, alisnya semakin berkerut. Lagi pula, ada aura mengerikan yang familiar dan menjijikkan. Apakah itu iblis yang seharusnya mati 10.000 tahun yang lalu? Tidak, bahkan lebih dingin, bahkan lebih tak bernyawa, seperti boneka. Orang tua itu tiba-tiba berdiri, melangkah keluar dari istana, sampai di tepi kehampaan, dan menatap ke arah 12 langit. Setelah sekian lama, dia perlahan menghembuskan napas pengap, secercah keseriusan terpancar di matanya. Sepertinya surga ke-12, yang telah damai terlalu lama, akan segera berubah. Belum diketahui berapa banyak nyawa yang akan direnggut oleh badai ini pada akhirnya, dan berapa banyak kekuatan yang akan terseret ke dalamnya. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan kembali ke istana, di mana dia mulai menghubungi beberapa monster tua penyendiri lainnya. Badai telah dimulai, dan tidak seorang pun dapat tetap tidak terlibat. Paviliun api bumi, alam rahasia api langit. Api sejati berwarna merah keemasan dari api bumi mengalir perlahan di sekitar tubuh Chen Ping seperti sutra lembut, lah duduk bersila di atas platform teratai yang menyala di tengah alam rahasia, matanya terpejam dan napasnya panjang dan teratur. Bekas telapak tangan api iblis pemakan jiwa yang dulunya ganas dan menakutkan di dada kirinya kini hanya berupa bekas luka merah samar, dengan energi kacau dan bayangan naga emas yang samar-samar terlihat di permukaannya. 3 bulan. 3 bulan telah berlalu sejak aku kembali dari jurang iblis batin. Selama 3 bulan ini, Chen Ping hampir tidak pernah keluar dari alam rahasia api surgawi. Paviliun api bumi tidak linsi biaya,
mengirimkan aliran terus-menerus berbagai ramuan penyembuhan, ramuan penguat tubuh, dan teh penenang pikiran. Setelah meminum susu sumsum giok inti bumi, Raja Iblis Awan Merah tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia tinggal di paviliun api bumi dan mengajarkan semua teknik rahasia untuk menempa tubuh yang telah dia kumpulkan selama 10.000 tahun. Huo Linger tetap berada di luar alam rahasia siang dan malam, menggunakan kultivasinya sendiri dari kitab suci api bumi untuk membimbing kekuatan spiritual api bumi di dalam alam rahasia agar membantu Chen Ping pulih lebih cepat. Pada saat itu, Chen Ping perlahan membuka matanya. Di kedalaman matanya, 3 jenis cahaya bergantian dan mengalir, keabu-abuan kekacauan purba, keagungan naga emas yang melayang tinggi, dan panasnya api bumi yang membara, sebelum akhirnya menetap dalam ketenangan yang mendalam. Dia menghembuskan napas pengap dengan perlahan. Energi keruh itu meninggalkan tubuh dan berubah menjadi naga kecil 3 warna. Setelah berputar 3 kali di udara, tiba-tiba lenyap menjadi energi spiritual murni langit dan bumi. Akhirnya, aku sudah pulih sepenuhnya. Chen Ping mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang meluap di dalam tubuhnya. Kekuatan keabadian kekacauan menjadi lebih halus dan murni daripada sebelum cedera, garis keturunan naga emas menunjukkan tanda-tanda terobosan ke tahap berikutnya, dan kitab suci api bumi menembus ke tingkat ke-7 dalam 1 kali serangan dengan memanfaatkan kesempatan untuk pulih dari cedera serius. Meskipun saat ini ia baru berada di peringkat ketiga alam dewa abadi, kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Kilatan tajam muncul di mata Chen Ping. Jika dia harus melawan sang pemangsa jiwa lagi, dia yakin bisa membunuhnya dalam waktu 50 gerakan. Suami, seruan riang Huo Linger terdengar dari pintu masuk alam rahasia, lalu sesosok berwarna merah tua melesat masuk seperti burung layang-layang. Huo Linger mengenakan pakaian merah menyala hari ini, dengan rambut panjangnya diikat tinggi, membuatnya tampak gagah dan bersemangat. Dia menatap Chen Ping dari atas ke bawah, matanya yang indah penuh kekhawatiran, bagaimana perasaanmu? Apakah lukamu sudah sembuh total? Chen Ping berdiri dan tersenyum, aku jauh lebih baik sekarang, dan aku justru mendapat manfaat dari kemalangan ini. Kultivasiku sedikit meningkat, dan aku bisa berlatih kultivasi ganda malam ini. Huo Linger menghela napas lega mendengar ini. Jika Chen Ping terluka parah dan tidak dapat berkultivasi bersama, bukankah dia akan merasa sangat sedih? Lagi pula, begitu Anda merasakan manisnya, Anda tidak bisa menahan diri lagi. Ayahku mengutusku untuk mengundangmu, katanya ia ada urusan penting yang harus dibicarakan. Ada cukup banyak orang asing di aula utama, dan mereka semua memiliki aura yang sangat kuat. Orang asing. Chen Ping mengangkat alisnya. Sebagai salah satu kekuatan teratas di surga ke-11, paviliun bumi api tentu saja menerima banyak pengunjung di hari-hari biasa, tetapi Huo Fengtian sampai mengirim seseorang khusus untuk mengundang mereka, dan Huo Linger menanggapinya dengan sangat serius. Ayo kita lihat. Suasana di aula utama paviliun bumi api terasa hikmat. Aula yang dulunya luas kini tampak agak sempit. Puluhan patung, sebagian duduk dan sebagian berdiri, berjejer di kedua sisi aula utama. Pakaian mereka beragam, ada yang mewah dan elegan, ada yang sederhana dan polos, dan ada pula yang compang camping dan berlumuran darah, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan aura yang kuat. Tingkat terendah setidaknya adalah tingkat ke-7 dari alam dewa abadil. Saat Chen Ping melangkah masuk ke aula utama, dia merasakan puluhan pasang mata tertuju padanya secara bersamaan. Tatapan-tatapan itu mengandung pengamatan, rasa ingin tahu, kecurigaan, dan bahkan beberapa yang menyembunyikan permusuhan yang tak terselubung. Tuan muda, silakan lewat sini. Huo Fengtian bangkit dari tempat duduk kehormatannya untuk menyambutnya. Hari ini, ia mengenakan pakaian yang tidak biasa, yaitu jubah resmi Master Paviliun Api Bumi, jubah merah tua yang disulam dengan 9 bunga lotus emas api bumi, dan mengenakan mahkota emas merah tua. Ekspresinya tampak hikmat. Chen Ping berjalan ke sisi Huo Fengtian dan berdiri di sana, pandangannya menyapu seluruh aula utama. Dia melihat beberapa wajah yang familiar. Raja Iblis Awan Merah duduk di kursi pertama di sebelah kiri, memejamkan mata untuk beristirahat, tetapi ada aliran energi iblis yang samar di sekitarnya, menunjukkan bahwa dia tidak lengah. Leluhur api bumi duduk di sisi lain surga api yang membara. Leluhur ini, yang biasanya sulit ditemukan, benar-benar muncul hari ini.
Dia mengelus janggutnya yang panjang dan menatap semua orang di aula dengan tatapan yang dalam. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang asing. Seorang lelaki tua mengenakan jubah biru compang camping, lengan kirinya terputus di bahu, memiliki aura abu putih aneh yang berputar-putar di sekitar lukanya. Aura ini terus-menerus mengikis kekuatan hidupnya, membuat wajahnya sepucat kertas. Seorang wanita parubaya memegang kecapi giok yang rusak di tangannya. Semua senamnya putus, dan darah merembes dari ujung jarinya, tetapi dia tidak meriah darinya, menatap kosong ke langit di luar istana. Tiga pria yang mengenakan baju zirah emas identik berdiri berdampingan, baju zirah mereka dipenuhi bekas sayatan dan tebasan pedang. Salah satu dari mereka bahkan memiliki baju zirah dada yang terkoyak oleh semacam cakar tajam, memperlihatkan luka dalam yang memperlihatkan tulang. Ada juga 7 atau 8 kultivator muda yang berkumpul bersama. Pakaian mereka relatif utuh, tetapi mereka semua tampak ketakutan, seperti burung yang tersentak oleh busur panah. Mereka menegang hanya karena suara sekecil apapun. Hal yang paling menarik perhatian adalah 3 orang yang berdiri di tengah aula. Pemimpin itu adalah seorang pendeta Taois tua dengan rambut dan janggut putih serta wajah sederhana dan kuno, memegang sebuah pengocok di tangannya, sebagian besar benang pengocok itu telah putus. Auranya sedalam dan terkendali seperti jurang, dan Chen Ping tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya untuk sesaat, tetapi setidaknya dia berada di puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Di belakang pendeta Taois tua itu, seorang pria dan seorang wanita berdiri di sisi kiri dan kanannya. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah. Ia membawa pedang panjang yang dibungkus kain kasar di punggungnya. Meskipun tidak terhunus, niat pedang yang tajam samar-samar terlihat. Wanita itu berusia awal 20-an, dengan wajah cantik, mengenakan gaun biru muda dan untaian lonceng perak yang tergantung di pinggangnya. Lonceng-lonceng itu berbunyi lembut, namun membawa irama yang menenangkan jiwa. Tuan muda, suara dalam Huo Ventian memecah keheningan di aula, izinkan saya memperkenalkan Anda. Saya adalah Tetua Agung Sekte Pedang Qingming dari surga ke-12, orang sejati Xuanwell. Taois tua berambut putih itu mengangguk sedikit, pandangannya tertuju pada Chen Ping sejenak, alisnya yang panjang dan abu-abu bergetar hampir tak terlihat. Huo Ventian melanjutkan, 2 orang di belakang guru sejati Xuan Wei adalah murid pribadinya, Lin Xiao dan Su Qianyu. Adapun para Taois lainnya di aula. Dia berhenti sejenak, suaranya menjadi lebih dalam. Mereka semua baru saja melarikan diri dari surga ke-12. Melarikan diri, pupil mata Chen Ping sedikit menyempit. Para kultivator berupaya menentang takdir dan maju menuju tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Kultivator tingkat 11 bermimpi untuk naik ke surga tingkat 12, sementara kultivator tingkat 12 mendambakan surga tingkat 13 yang legendaris atau bahkan lebih tinggi. Ini adalah hukum yang tidak dapat diubah. Tapi sekarang, para ahli dari surga ke-12 itu malah melarikan diri ke surga ke-11. Ayah mertua, Chen Ping menekan keraguannya dan menangkupkan kedua tangannya, lalu berkata, bolehkah saya bertanya apa yang membawa kalian semua kemari? Setelah mendengar itu, beberapa dengusan tertahan langsung bergema di aula. Pria tua berjubah hijau dengan lengan yang hilang itu tiba-tiba mendongak, matanya merah, dan mendesis, ada apa? Nak, kau benar-benar tidak tahu, atau kau hanya pura-pura bingung? Qing Yangzi, jaga ucapanmu, guru Xuan Wei dengan tegas menghentikannya, lalu menatap Chen Ping, nadanya sedikit melunak, teman muda ini pasti telah mengasingkan diri akhir-akhir ini dan tidak menyadari perubahan di dunia luar. Saya akan menyampaikannya secara singkat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kata demi kata, surga ke-12 telah jatuh ke dalam bencana. 3 bulan lalu, Istana Jalan Jahat tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya. Master Istana Zan E sekarang mengendalikan boneka mengerikan yang disebut boneka pemakan jiwa. Kekuatan boneka ini sebanding dengan puncak peringkat pertama alam abadi atas, dan ia tidak takut mati dan kesakitan. Boneka pemakan jiwa memimpin 30.000 pemburu jiwa, dimulai dari bagian timur surga ke-12, dan memulai perburuan yang melanda seluruh wilayah. Berburu, Chen Ping mengerutkan kening, memburu makhluk hidup dan mengambil jiwa mereka. Suara guru Xuan Wei terdengar getir, para kultivator peringkat ke-8 atau lebih tinggi di alam abadi surgawi semuanya menjadi targetnya.
Hanya dalam 3 bulan, 3 sekte abadi utama di timur telah hancur total. Baik murid-murid sekte itu menyerah atau tidak, jiwa mereka diekstraksi dan tubuh mereka dimurnikan menjadi boneka tingkat rendah untuk menjadi pasukan tambahan bagi pemburu jiwa. Dia menunjuk ke arah kerumunan di aula. Saudara Taois Qing Yangzi berasal dari lembah Suan Suang. 2 dari 3 patriark lembah itu gugur dalam pertempuran, dan sisanya tercerai-berai dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Nyonya Qinxin berasal dari Paviliun Tianyin. Kepala paviliun mengorbankan artefak abadi kelahirannya untuk melindungi tempat persembunyian murid-muridnya, dan gugur bersama 3 komandan pemburu jiwa. Ketiga prajurit berbaju emas itu adalah elit terakhir dari Sekte Zenyu. Ketika gerbang gunung ditembus, mereka melindungi 300 anak dan berjuang keluar dari pengepungan. Sekarang, hanya mereka bertiga yang tersisa. Aula utama sunyi senyap. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah isak tangis para kultivator muda yang tertahan dan suara tetesan darah yang jatuh dari ujung jari Lady Qinxin. Hati Chen Ping perlahan-lahan mencekam. Dia mengingat kata-kata terakhir sang pemakan jiwa di jurang inti bumi. Setelah aku pergi ke surga ke-12 dan memulihkan kekuatanku sepenuhnya. Dia teringat akan perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan saat dia meninggalkan jurang iblis. Ternyata itu bukanlah ilusi. Aula jalan jahat, boneka pemakan jiwa. Chen Ping bergumam berulang kali, lalu tiba-tiba menatap Xuanwei Zhenren. Apakah Zhenren tahu asal-usul boneka pemakan jiwa itu? Guru Xuanwei menggelengkan kepalanya. Yang saya tahu hanyalah bahwa wajah boneka ini sangat mirip dengan Raja Iblis pemakan jiwa yang terkenal dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi teknik kultivasinya telah sepenuhnya diubah, bercampur dengan aura reinkarnasi dan kematian yang pekat. Beberapa rekan Taois berspekulasi bahwa Raja Iblis pemakan jiwa mungkin telah diracuni oleh Zan dan berubah menjadi boneka ini. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan. Mengapa tidak bersatu dan melawan? Chen Ping mendesak lebih lanjut, surga ke-12 dipenuhi dengan tokoh-tokoh kuat, dan pasti ada cukup banyak ahli di alam abadi atas. Apakah kita hanya akan membiarkan aula jalan jahat merajalela? Perlawanan. Qing Yangzi tertawa getir, mengangkat satu-satunya tangan kanannya yang tersisa untuk menunjuk bahu kirinya yang kosong. Nah, tahukah kau luka jenis apa ini? Ini disebabkan oleh secerca energi reinkarnasi dari boneka pemakan jiwa. Aku adalah dewa abadi tingkat 8 puncak, dan aku bahkan tidak bisa bertahan 3 gerakan melawan boneka itu. Suaranya serak, dipenuhi keputusasaan dan ketakutan yang tak berujung, adapun para senior alam abadi atas. Dalam 3 bulan terakhir, 7 dewa abadi atas telah bergabung untuk mengepung boneka pemakan jiwa. Dan apa hasilnya? 3 tewas di tempat, 2 ditangkap dan jiwanya diekstraksi dan dimurnikan, 1 terluka parah dan melarikan diri tanpa jejak, dan hanya senior Ling Qiao Sword Immortal, yang berhasil melarikan diri secara kebetulan, tetapi fondasi daonya rusak dan dia hampir tidak akan mampu membuat kemajuan apapun dalam hidup ini. Seruan kaget serentak memenuhi aula. Seruan kaget serentak memenuhi aula. Bahkan leluhur api bumi pun membuka matanya, ekspresi ngeri terpancar dari tatapannya yang keruh. 7 ahli alam abadi mengepung musuh, namun mereka menderita kekalahan telak seperti itu. Seberapa menakutkankah kekuatan boneka pemakan jiwa itu? Jadi kau melarikan diri. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Raja Iblis Awan Merah telah membuka matanya. Mata iblisnya yang merah menyala menyapu semua orang di aula, dan bibirnya melengkung membentuk seringai yang tak tersian-sian. Jika kalian tidak bisa mengalahkan mereka, kalian lari. Kalian lari ke alam yang lebih rendah untuk mencari nafkah. Apakah hanya ini yang tersisa dari para kultivator surga ke-12? Kau Qing Yangzi sangat marah, tetapi kata-katanya berubah menjadi desahan panjang yang penuh kekecewaan. Apa yang bisa dia katakan? Meskipun apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah itu kasar, namun itu adalah kebenaran. Guru Xuanwei terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Saudara Taois, apa yang kau katakan itu benar. Ketika aku memimpin murid-murid Sekte Pedang Qingming untuk mundur, aku juga bertanya pada diriku sendiri, setelah berkultivasi selama 10.000 tahun, betapa konyolnya kita seperti anjing liar." Dia mengangkat kepalanya, menatap Huo Ventian, lalu ke Chen Ping,
dengan kilatan tekad di matanya, tapi aku tidak datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Surga ke-12 telah menjadi neraka yang hidup, dan ambisi istana jalan jahat jauh lebih dari itu. Zhang He telah memurnikan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya melalui gerbang reinkarnasi, dia pasti memiliki sesuatu dalam pikirannya. Setelah dia sepenuhnya siap, langkah selanjutnya, kemungkinan besar adalah surga ke-11, atau bahkan dunia lain. Aku datang ke sini hari ini dengan rasa malu, berharap agar sesama penganut Tao di surga ke-11 dapat segera melakukan persiapan. Jika kita dapat menyatukan kekuatan semua alam, mungkin masih ada secercah harapan. Keheningan kembali menyelimuti aula utama. Huo Ventian mengerutkan keningnya dalam-dalam, bahkan leluhur tua dari desa api bumi itu pun berhenti mengelus janggutnya. Para tetua lain dari paviliun api bumi di aula semuanya memasang ekspresi serius, mereka semua tahu bobot kata-kata Xuanwei Zhenren. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka surga ke-11 pun akan menghadapi malapetaka ini cepat atau lambat. Teman muda Chen Ping, Huo Ventian tiba-tiba berbicara, suaranya berat, kau menyimpan dendaran terhadap aula jalan jahat dan pendahulu boneka pemakan jiwa itu. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Sekali lagi, semua mata tertuju pada Chen Ping. Chen Ping menghembuskan napas perlahan. Dia berjalan ke tengah aula utama, pandangannya menyapu wajah-wajah yang dipenuhi keputusasaan, ketakutan, atau antisipasi, sebelum akhirnya tertuju pada guru Xuanwei. Apakah sang pribadi sejati mengetahui mengapa istana jalan jahat mengekstrak jiwa dalam skala sebesar itu? Guru Xuanwei terkejut dan menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu bahwa itu terkait dengan gerbang reinkarnasi. Tampaknya Zhang He membutuhkan sejumlah besar jiwa untuk dikorbankan sebagai imbalan atas semacam kekuatan atau untuk mencapai semacam tujuan. Gerbang reinkarnasi itu, leluhur api bumi berhenti sejenak, sedikit keraguan terpancar di matanya, sebelum melanjutkan, ini sama sekali bukan artefak ilahi untuk reinkarnasi. Suaranya jelas, setiap kata terdengar di seluruh aula, itu adalah lorong, yang mengarah ke semacam api penyucian aturan. Semua jiwa yang dilemparkan ke dalamnya akan dimurnikan, diuraikan, dan digabungkan kembali untuk membuat berbagai alat boneka. Yang disebut, reinkarnasi dan keabadian hanyalah kebohongan yang dibuat-buat. Sang pemangsa jiwa bukanlah yang pertama, dan dia pasti bukan yang terakhir. Keributan terjadi di aula utama para kultivator yang berhasil melarikan diri dari surga ke-12 semuanya pucat pasi, dan King Yangzi gemetar hebat, apa yang kau katakan? Gerbang reinkarnasi itu palsu. Bagaimana dengan guru kita, murid-murid kita, dan sebagainya? Jiwa dan roh telah dimusnahkan, dan roh sejati tidak lagi ada. Suara leluhur api bumi terdengar dingin, namun mengandung kepastian yang tak terbantahkan, untuk menjadi makanan guna mempertahankan berjalannya api penyucian berbasis aturan itu, atau untuk dijadikan boneka baru, ledakan. Kecapi yang patah di tangan Lady Qinxin hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, serpihannya berhamburan kemana-mana. Dia berdiri, air mata darah mengalir dari matanya, Zhang He. Aula jalan jahat, aku akan membuat kalian membayar dengan nyawa kalian. Beberapa kultivator muda jatuh ke tanah, menangis terseduh-seduh tanpa terkendali. Alasan mereka mampu menguatkan tekad dan melarikan diri adalah karena mereka masih berpegang pada secercah harapan-harapan bahwa sesama murid mereka yang telah ditangkap hanyalah di penjara, dan suatu hari nanti mereka dapat diselamatkan. Namun kini, bahkan secercah harapan terakhir itu pun telah padam. Chen Ping menatap leluhur api bumi dengan wajah penuh kejutan. Ketika leluhur itu menceritakan tentang gerbang reinkarnasi, dia sepertinya tidak menyebutkan hal-hal ini. Apalagi yang disembunyikan orang tua ini dariku. Leluhur, apakah yang kau katakan itu benar? Mengapa kau tidak pernah menceritakan hal-hal ini kepadaku sebelumnya? Chen Ping bertanya. Aku tidak mau membicarakannya. Kata-kata tenang leluhur tua Advire membuat Chen Ping terdiam. Guru Xuanwei memejamkan matanya, dan setelah sekian lama, ia perlahan membukanya. Pendeta Taois tua itu, yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun, kini berlinang air mata, jadi begitulah. Pantas saja para Taois yang ditangkap itu bahkan tidak meninggalkan jejak semangat sejati mereka. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kesedihan di hatinya,
dan menatap leluhur api bumi dengan ekspresi yang lebih serius. Rekan Taois tampaknya mengetahui banyak informasi rahasia. Sejujurnya, saya pernah menghabiskan waktu di negeri reinkarnasi. Leluhur api bumi dengan tenang berkata, aku juga telah menyaksikan sendiri keanehan gerbang reinkarnasi. Lebih penting lagi, leluhur api bumi memandang Chen Ping dan bertanya, Chen Ping, apa yang ingin kau lakukan? Chen Ping berbalik, menghadap Huo Ventian dan Di Huo Laozu, lalu membungkuk dengan hikmat. Saya, seorang junior, dengan rendah hati memohon izin dari Master Pavilion dan leluhur untuk melakukan perjalanan ke surga ke-12. Apa? Huo Ventian tiba-tiba berdiri. Tuan muda, tahukah Anda bagaimana situasi di surga ke-12 saat ini? Boneka pemakan jiwa itu sekuat immortal tingkat puncak pertama, dan memiliki puluhan ribu pemburu jiwa di bawah komandonya. Jika Anda pergi ke sana sekarang, itu akan seperti domba yang memasuki sarang harimau. Anda harus memahami bahwa level boneka tidak dapat dibandingkan dengan level manusia hidup. Mereka tidak mengenal rasa sakit, ketakutan, atau bahkan hidup dan mati, jadi kekuatan sejati mereka hanya lebih tinggi, bukan lebih rendah. Justru karena situasinya kritis, seseorang harus pergi. Chen Ping menegakkan tubuhnya, matanya berkilat tajam seperti pedang. Jika kita menunggu istana jalan jahat sepenuhnya siap dan mengambil inisiatif untuk menyerang surga ke-11, kita hanya akan bisa menerima kekalahan secara pasif. Hanya dengan mengambil inisiatif dan mengganggu rencana mereka sebelum mereka sepenuhnya menguasai surga ke-12, kita memiliki kesempatan untuk menang. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, lagi pula, Zan E pasti sudah tahu bahwa aku memiliki kekuatan keabadian kekacauan. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan pernah membiarkanku berkembang lebih jauh. Daripada menunggu dia datang kepadaku, aku lebih memilih mengambil inisiatif untuk menemukannya. Huo Ventian ingin membujuknya lagi, tetapi leluhur api bumi mengangkat tangannya. Sang leluhur, yang telah hidup selama bertahun-tahun, perlahan bangkit dan berjalan ke sisi Chen Ping. Matanya yang berkabut mengamati Chen Ping dengan saksama, seolah mencoba melihat isi hatinya dari dalam keluar. Setelah lama terdiam, leluhur tua itu perlahan bertanya, apakah kau yakin? Tidak, Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan jujur, tetapi beberapa hal tidak dapat dilakukan hanya jika Anda yakin akan berhasil. Leluhur api bumi menatapnya lama, lalu tiba-tiba tertawa. Senyum itu tipis, namun mengandung rasa lega dan tekad yang tak terlukiskan. Baiklah, aku akan menemanimu, leluhur. Huo Ventian terkejut. Leluhur api bumi melambaikan tangannya, langit yang terbakar, aku mempercayakan pavilion api bumi kepadamu. Jagalah bisnis keluarga ini dengan baik. Tubuh fisikku telah pulih, dan sudah waktunya aku keluar dan meregangkan otot-ototku. Selain itu, dia menatap Chen Ping, sebuah makna mendalam terpancar di matanya, pewaris kekuatan abadi kekacauan. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun ini, aku juga ingin melihat dengan mata kepala sendiri seberapa jauh dia bisa melangkah. Raja Iblis Awan Merah juga berdiri, mata iblisnya yang merah menyala penuh semangat bertarung, aku juga akan pergi. Selain membantumu, aku juga perlu menemukan rumput jiwa ilahi 9 lubang di surga ke-12 agar aku bisa menyelamatkannya. Senior Ciyun, Chen Ping menatapnya. Raja Iblis Awan Merah menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang berkilauan, jangan ragu-ragu. Kau telah berbuat baik padaku, dan nyawaku untuk sementara berada di tanganmu. Huo Linger, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju dan mencengkeram lengan baju Chen Ping dengan erat, aku juga ingin pergi. Omong kosong, Huo Ventian berteriak tajam, Linger, kultivasimu masih terlalu dangkal. Pergi ke surga ke-12 terlalu berbahaya. Ayah, aku telah mencapai peringkat ke-6 alam dewa abadil. Huo Linger dengan keras kepala mengangkat wajahnya, lagi pula, kitab suci api bumi yang kukultivasi memiliki efek penahan terhadap ilmu sihir iblis, jadi pasti akan sangat membantu. Chen Ping menepuk punggung tangannya dengan lembut dan berkata pelan, sebaiknya kau tidak pergi. Perjalanan ini sangat berbahaya. Sama pentingnya bagimu untuk tetap berada di surga ke-11 dan membantu Master Pavilion Api menstabilkan situasi, lagi. Huo Linger menggigit bibirnya, air mata berkilauan di matanya yang indah, tetapi akhirnya dia tidak bertahan lebih lama. Dia tahu bahwa Chen Ping benar. Dengan kemampuannya saat ini, pergi ke sana justru bisa menjadi beban.
Guru Xuanwei juga berdiri dan membungkuk dengan hikmat kepada Chen Ping, sahabat muda, kebenaranmu patut dikagumi. Meskipun sekte pedang Qingning telah hancur, tulang-tulang orang tua ini masih berguna. Aku hafal betul medan, distribusi kekuatan, dan lokasi susunan teleportasi tersembunyi di surga ke-12. Jika kau tidak keberatan, aku ingin menjadi pemandumu. Lin Xiao dan Su Qianyu yang berada di belakangnya juga membungkuk bersamaan, kami bersedia mengikuti guru. Chen Ping menatap leluhur api bumi, yang mengangguk sedikit. Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda, Tuan. Chen Ping membalas salam itu dengan menangkupkan tangan, lalu pandangannya menyapu para kultivator yang telah melarikan diri dari surga ke-12 di aula utama. Saudara-saudara Taois, kalian boleh tinggal di paviliun api bumi untuk memulihkan diri dan berlatih untuk sementara waktu. Ketika kita mencapai terobosan di surga ke-12, mungkin kita masih membutuhkan kekuatan kalian. Qing Yangzi dan yang lainnya saling memandang, dan akhirnya membungkuk serempak, kami bersedia mengikuti perintah Anda. Meskipun rasa takut masih menyelimuti hati mereka, kata-kata Chen Ping akhirnya menyalakan kembali secercah harapan dalam diri mereka. Ini bukan tentang melarikan diri. Ini tentang mengumpulkan kekuatan, menunggu kesempatan yang tepat, dan kemudian membalas. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Chen Ping menoleh ke langit di luar aula, tatapan penuh tekad terpancar di matanya. Kami akan berangkat dalam 3 hari. Selama 3 hari itu, Chen Ping juga tidak berdiam diri. Dia berlatih bersama Huo Linger setiap hari sampai Huo Linger kehabisan tenaga dan tidak bisa lagi bangun. Chen Ping tahu bahwa perjalanan ke-12 surga ini akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa bertemu Huo Linger lagi dan bermain dengannya. Mari kita nikmati kesenangan sepuasnya sekaligus. 3 hari kemudian, di depan gerbang paviliun di Huo, Huo Ventian memimpin para tetua untuk mengantar mereka. Huo Linger, dengan air mata di matanya, menyelipkan liontin giok emas merah tua ke tangan Chen Ping. Ini adalah jimat pelindung paviliun api bumi. Jika kau menghancurkannya di saat kritis, ia dapat melepaskan perisal api sejati bumi. Kau harus kembali dengan selamat. Chen Ping menerima liontin giok itu dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, tentu. Leluhur api bumi telah berganti pakaian menjadi jubah abu-abu sederhana dan berdiri di satu sisi dengan tangan di belakang punggung, auranya sepenuhnya tersembunyi, seperti seorang lelaki tua biasa. Raja Iblis Awan Merah tetap sombong seperti biasanya. Di bawah kaki Chen Ping, mengikuti unicorn api kecil, Wang Chao. Guru Xuanwei berdiri di sisi lain bersama Lin Xiao dan Su Qianyu. Pendeta Taois tua itu telah berganti pakaian mengenakan jubah Taois yang bersih, dan cambuk yang patah telah diperbaiki. Ekspresinya kembali tenang seperti biasanya, tetapi jauh di dalam matanya, masih ada kesedihan dan tekad yang tak tergoyahkan. Sistem teleportasi sudah siap, Huo Ventian berkata dengan suara berat. Formasi ini mengarah ke lembah tersembunyi di pinggiran reruntuhan medan perang kuno surga ke-12. Dulunya merupakan medan perang kuno, di mana ruangnya kacau dan sulit dideteksi. Tetapi kita harus berhati-hati, karena ada banyak batasan kuno dan roh pendendam yang tersisa di medan perang kuno tersebut. Chen Ping mengangguk, mengerti. Dia menatap sekali lagi ke arah pegunungan yang mengelilingi paviliun bumi api, ke arah Huo Ventian dan Huo Linger, serta para tetua dan murid yang datang untuk mengantarnya pergi. Kemudian, dia berbalik dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Ketiganya leluhur api bumi, Raja Iblis Awan Merah, Kilin Api Kecil, dan manusia sejati Xuanwei mengikuti dari dekat. Susunan teleportasi itu bersinar terang, dan ruang angkasa terdistorsi dengan hebat. Sesaat kemudian, ketujuh sosok itu menghilang ke dalam pilar cahaya yang menjulang tinggi. Melihat susunan teleportasi yang kosong, Huo Linger akhirnya tak kuasa menahan air matanya. Huo Ventian dengan lembut menepuk bahu putrinya, pandangannya tertuju ke arah surga ke-12, ekspresinya sangat serius. Tuan muda, Anda harus kembali hidup-hidup. Masa depan Eleven Heaven mungkin bergantung pada pundakmu. Reruntuhan medan perang kuno, di sebuah lembah di tepi lembah. Ruang itu terdistorsi sesaat, dan ketujuh sosok itu terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Chen Ping menenangkan diri dan segera melepaskan indera ilahinya untuk menjelajahi sekitarnya. Ini adalah lembah yang sunyi, langit berwarna merah gelap yang menyesakkan, dan udara dipenuhi dengan bau samar darah dan pembusukan.
Dinding-dinding gunung di sekitarnya berwarna hitam hangus yang tidak wajar, seolah-olah telah terbakar oleh suhu tinggi yang mengerikan. Banyak sekali kerangka berserakan di tanah, beberapa berbentuk manusia, beberapa berbentuk hewan, dan beberapa fragmen tulang dari makhluk yang asal-usulnya sama sekali tidak dapat dikenali. Di kejauhan, samar-samar terlihat reruntuhan bangunan kuno yang bobrok, dan roh-roh pendendam berwarna abu putih melayang di udara, muncul dan menghilang. Ini, medan perang kuno. Chen Ping mengerutkan kening. Aura pembunuh, kebencian, dan energi kematian yang masih terasa di udara, bahkan setelah ribuan tahun, tetap begitu kuat hingga terasa mengerikan. Guru Xuanwell mengayunkan cambuknya, dan seberkas cahaya terang menyelimuti semua orang, mengisolasi mereka dari atmosfer dunia luar yang membusuk. Memang benar, tempat ini adalah sisa-sisa pertempuran besar di zaman kuno. Konon, ada makhluk-makhluk di puncak alam abadi atas atau bahkan lebih tinggi yang tewas di sini. Struktur spasialnya sangat rapuh dan mengandung berbagai fragmen aturan yang aneh, sehingga hanya sedikit kultivator yang berani menjelajahinya lebih dalam. Dia menunjuk ke timur. 3.000 mil ke timur terletak kota Tianshu, kota paling makmur di bagian timur surga ke-12. Tapi sekarang, mungkin sudah menjadi reruntuhan. Chen Ping melihat ke arah itu dan melihat pilar cahaya abu putih samar melesat ke langit di cakrawala timur. Meskipun jaraknya ribuan mil, dia masih bisa merasakan aura reinkarnasi yang dingin dan mematikan yang terkandung di dalamnya. Itulah tanda dari kuil jalan jahat, ayo kita pergi dari sini dulu. Leluhur api bumi tiba-tiba berbicara, matanya yang keruh menyapu kehampaan di sekitarnya, sesuatu telah terganggu. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, roh-roh pendendam berwarna abu putih yang melayang di kejauhan tiba-tiba menoleh serempak, rongga mata gelap mereka menatap ketujuh orang di lembah itu. Sesaat kemudian, jeritan melengking menggema di seluruh langit dan bumi roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, seperti hiu yang mencium bau darah, menyerbu dari segala arah. Jeritan melengking itu seperti ratapan 10.000 hantu, dan roh-roh pendendam berwarna abu-abu dan putih dari seluruh medan perang kuno itu langsung mendidih, seperti permukaan danau yang dilempari kerikil. Ribuan roh pendendam muncul dari kedalaman reruntuhan, dari tumpukan tulang, dan bahkan dari celah di kehampaan. Wujud mereka terpelintir dan kabur, beberapa mempertahankan bentuk manusia, sementara yang lain hanyalah gumpalan kabut abu-abu yang berputar-putar, dengan nyala api hijau yang menyeramkan berkedip-kedip di rongga mata mereka. Hal yang paling aneh adalah roh-roh pendendam ini tidak terbang ketika bergerak, melainkan bergerak seolah berenang di air, menciptakan riak berwarna abu putih di udara. Bentuk barisan. Guru Xuanwell adalah orang pertama yang bereaksi. Dia mengayunkan pengocoknya, dan ribuan benang perak melesat, berubah menjadi jaring perak raksasa yang menyelimuti ketujuh orang itu. Rune biru mengalir di jaring, memancarkan aura murni dan damat. Itu adalah susunan pembersih hati dan penekan jiwa Taois, yang dirancang khusus untuk menundukkan roh jahat. Gelombang pertama roh-roh pendendam menghantam jaring cahaya, menghasilkan suara mendesis dan korosif. Tubuh mereka yang berwarna abu putih meleleh dengan cepat, seperti es dan salju yang bertemu api. Namun, jumlah roh pendendam yang datang terlalu banyak, satu demi satu, menyebabkan jaring cahaya itu bergetar hebat. Wajah Xuanwei Zhenren memucat, jelas menunjukkan bahwa dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Tuan, Lin Xiao dari Su Qianyu menyerang secara bersamaan. Pedang panjang berbalut kain kasar di belakang Lin Xiao dihunus dengan bunyi dentang, cahaya pedangnya seperti pelangi, berubah menjadi 36 bayangan pedang yang membentuk susunan pedang di sekitar jaring cahaya. Setiap bayangan pedang sangat tajam, dan dimanapun ia lewat, roh-roh pendendam itu terbelah menjadi dua, dengan energi pedang berwarna cian berputar di sekitar luka untuk mencegah mereka bersatu kembali. Su Qianyu duduk bersila, mengambil lonceng perak dari pinggangnya, dan menggoyangkannya perlahan dengan tangannya yang halus. Bunyi lonceng yang nyaring menyebar dalam gelombang suara yang terlihat. Kemanapun gelombang suara itu mencapai, gerakan roh-roh pendendam menjadi tampak lambat, dan nyala api hantu di mata mereka berkedip-kedip tak beraturan, seolah-olah pikiran mereka telah diganggu oleh suatu kekuatan. Namun, ini hanya bisa menunda segalanya untuk sementara waktu. Roh-roh pendendam lainnya berdatangan dari segala arah, di antaranya terdapat beberapa makhluk dengan aura yang sangat kuat raja-raja roh pendendam. Sesosok roh pendendam raksasa,
setinggi lebih dari 3 zang dan terdiri dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya, meraung ke langit, rongga matanya yang kosong menyala dengan api merah gelap. Setiap langkah yang diambilnya, tanah retak seperti jaring laba-laba, dan bau busuk serta kematian menyembur keluar seperti gelombang pasang. Di sisi lain, roh pendendam seorang wanita yang mengenakan pakaian istana compang camping, dengan wajah cantik namun pucat, melayang di udara, memegang jepit rambut giok yang patah di tangannya dan dengan lembut menyenandungkan melodi kuno yang menyayat hati. Begitu melodi itu sampai ke telinga, ia akan menggugah jiwa, dipenuhi kesedihan, dan sangat mengurangi semangat juang. Jiwa yang tersisa begitu berani bersikap kurang ajar. Cahaya merah menyala terpancar dari mata Raja Iblis Awan Merah, dan energi iblisnya meledak. Dia melangkah keluar dari jaring cahaya, dan dengan satu gerakan tangan kanannya, sebuah pedang panjang yang seluruhnya terbuat dari api iblis merah gelap muncul begitu saja dari udara. Api iblis, pembunuh jiwa. Dengan gerakan menyapu, pedang merah gelap itu melesat di udara, dan kemanapun ia lewat, puluhan roh pendendam berubah menjadi abu sebelum mereka sempat berteriak. Roh pendendam kerangka raksasa itu meraung dan mengayunkan cakarnya ke arah Raja Iblis, tetapi Raja Iblis Awan Merah tidak menghindar atau mengelak, melainkan mengayunkan pedangnya ke atas dengan serangan punggung tangan. Dentang, suara gemuruh yang memekakkan telinga, seperti dentingan logam, bergema di seluruh lembah. Cakar raksasa dari roh pendendam berbentuk kerangka itu terputus dengan satu serangan, dan api iblis berkobar liar di tempat patahan tersebut, dengan cepat menyebar ke tubuhnya. Roh pendendam itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan cakarnya yang lain mengamuk liar, mencoba memadamkan api iblis, tetapi bagaimana mungkin api iblis dari Raja Iblis Awan Merah adalah api biasa. Itulah api sejati kelahiran yang telah menyatu dengan energi iblis dari 9 alam bawah, dan dirancang khusus untuk membakar jiwa. 3 tarikan napas kemudian, tubuh besar roh pendendam bertulang itu roboh dengan suara keras, berubah menjadi tumpukan debu tulang hangus. Hanya itu saja, Raja Iblis Awan Merah menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana, mata iblisnya yang merah menyala mengamati sekelilingnya, memperlihatkan sikapnya yang mendominasi. Melihat penampilan Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping tak kuasa menahan diri untuk memuji, "Senior Awan Merah, kekuatanmu pasti sudah mencapai peringkat ke-8 alam dewa surgawi, kan? Peningkatanmu sangat pesat." Setelah mendengar pujian Chen Ping, Raja Iblis Awan Merah tersipu, "Dibandingkan denganmu, aku masih jauh lebih rendah." Tepat saat itu, melodi pilu dari roh pendendam wanita berpakaian istana itu tiba-tiba berubah menjadi mendesak. Banyak sekali bilah sonik tembus pandang muncul di udara dan melesat ke arah Raja Iblis Awan Merah seperti hujan deras. Yang lebih aneh lagi, bilah-bilah sonik itu tidak menyerang dalam garis lurus, melainkan berzigzag dan berputar di udara seperti makhluk hidup, menutup semua jalur pelarian. Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening sedikit, bersiap untuk menahan serangan, ketika sebuah layar cahaya merah keemasan tiba-tiba terbentang di depannya. Boom, boom, boom. Pedang sonik itu menghantam penghalang cahaya, melepaskan serangkaian suara ledakan. Penghalang cahaya bergetar hebat, namun tetap utuh. Raja Iblis Awan Merah menoleh dan melihat bahwa leluhur api bumi telah muncul di sampingnya, tangan kanannya yang layu menekan di depannya, dengan teratai api merah keemasan yang berputar perlahan melayang di telapak tangannya. Layar cahaya itu adalah nyala api pelindung yang dilepaskan oleh teratai api. "Jangan ceroboh," leluhur api bumi berkata dengan tenang, matanya yang keruh menatap roh pendendam wanita berpakaian istana itu. Roh-roh pendendam kuno ini setidaknya berada di peringkat ke-8 alam dewa surgawi di kehidupan mereka sebelumnya, dan beberapa bahkan mungkin berada di alam dewa atas. Meskipun perjalanan waktu telah mengikis kekuatan mereka hingga hanya sebagian kecil dari kejayaan sebelumnya, mereka masih mempertahankan naluri bertarung dan kemampuan supranatural khusus mereka. Sebelum dia selesai berbicara, roh pendendam wanita berpakaian istana itu tiba-tiba berhenti bersenandung, mengangkat kepalanya, dan menatap leluhur api bumi dengan mata kosongnya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengetuk jepit rambut giok yang patah di tangannya. Di kehampaan, sebuah garis hitam setipis rambut muncul tanpa suara dan, dengan kecepatan yang melampaui persepsi indera ilahi, menembus langsung ke dahi leluhur api bumi.